Selamat pagi anak-anak. Pagi. SMK bisa. Oke, nah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA, di mana hari ini kita akan mencoba belajar fokus kembali. Namun sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk kehadiran yang tidak hadir siapa hari ini? Muhammad Rosi saja. Daniel Haris. Sama Daniel. Oke. Tiga ya. Nah, anak-anak tadi Pak Yon sudah lihat ya, mana kondisi emosional anak-anak semua sudah tertempel di situ. Ya, saya mencoba ambil salah satu sampel saja tentang kondisi emosional kalian hari ini. Ya, ada yang bahagia atau happy, ada yang sedih, sad. Pak Yon ambil satu-satu apa saja penyebab dari kondisi emosional anak-anak semua. Saya lihat ya, ambil sampel satu. Saya pilih yang menurut saya paling oke, saya ambil ini untuk yang bahagia. Oke, saya ambil ini. Ya, silakan dilihat nanti Pak. Ini adalah kondisi emosional anak. Ada yang senang, ada yang sedih. Pertama yang senang. Senang karena sudah PTS atau sudah ujian dan hampir bulan puasa. Berarti ini senangnya. Oke, yang kedua, ini sad, sedih ya, dari emosinya, imunnya apa namanya ya? Itu lemes. Paketan tidak ada, uang tidak ada, hidup selalu murung ya, murung ini ya, jadi sedih berarti. Oke. Oke, nah dari berbagai kondisi ini ya anak-anak, ayo kita coba berkesadaran penuh, kita lakukan mindfulness, kita pejamkan mata, kita fokus sejenak ya, kita mulai dulu. Silakan duduk yang tegak rapi, pejamkan mata, kedua tangan berada di atas meja, semuanya fokus. Pak Iwan hitung 1 sampai 3, kita pejamkan mata. 1, 2, 3. Tarik nafas pelan-pelan, lepaskan semua beban yang ada dalam pikiran kita. Kita fokus hari ini untuk belajar. Tarik nafas lagi, lepas. Ulangi, tarik nafas lagi, lepas. Ulangi lagi, lepas. Diam sejenak. Silakan buka mata semuanya. Oke, gimana? Sekarang sudah berkesadaran penuh. Kita coba untuk fokus kembali dari kondisi emosional yang ada tadi, yang ditempel di kertas itu luar biasa, bermacam-macam kondisi anak-anak saat ini sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, Pak Iwan akan tampilkan slide PowerPoint. Kita mulai pembelajaran. Oke, bisa kelihatan? Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ini sebagai persepsi ya bagi anak-anak semua. Coba diingat kembali ketika anak berangkat ke sekolah, adakah yang melihat atau menemukan kendaraan yang berasap? Tunjukkan. Silakan Airin. Ada? Kendaraan apa itu? Roda 2, roda 4 atau apa? Roda 2. Roda 2. Oke.
bagus. Yang lain juga sama? Hani? Kendaraan bermotor juga roda 2 atau roda 3? Roda 2. Oke. Selanjutnya, atau berangkat di pedesaan, ada yang menemukan orang atau masyarakat yang sedang membakar sampah tiap hari. David, tadi menemukan orang yang bakar sampah tiap hari di pinggir jalan. Oke, sedang pertanyaan yang kedua, apa yang anak-anak rasakan saat menghirup asap kendaraan atau asap dari hasil pembakaran sampah tersebut? Silakan, ajukan tangan Hani. Sesak. Oke, yang lain? David, batuk. Yang lain lagi selain itu? Oke, ayo. Selain sesak, batuk, kira-kira ada yang mual nggak? Mata perih. Ya, bagus. Kita lanjutkan coba. Oke. Nah, hari ini ya anak-anak, kita akan mencoba mempelajari tentang polusi. Jadi yang disebut tadi dari persepsi yang tadi Pak Iwan tanyakan kepada anak-anak perihal asap kendaraan dan juga asap hasil dari pembakaran sampah itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang polusi. Ya. Kita lihat. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya anak-anak. Yang pertama, menganalisis polusi di lingkungan sekitar, berarti di lingkungan rumah juga di lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan solusi ya, perihal masalah polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi kalau berbicara tentang polusi, pasti ada kaitannya dengan lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Tujuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak adalah satu, menguraikan definisi serta faktor penyebab dari polusi. Ya. Yang kedua, menentukan jenis polusi. Yang ketiga, mengelompokkan macam-macam pencemaran yang ada di lingkungan. Jadi nanti anak-anak endingnya tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk ketiga poin. Ya, biar kita ada realnya kemana pembelajaran hari ini. Oke, lanjut. Nah, cermati gambar berikut. Kita lihat gambar dulu. Oke, gambar apa itu? Asap kendaraan bermotor. Silakan coba anak-anak ilustrasikan, coba deskripsikan saat melihat gambar ini. Silakan dengan satu kalimat saja dari gambar itu. Itu kendaraan bermotor ya, sepeda motor sangat banyak. Ya, ada mobil truk atau apa itu, mobil pengangkut barang. Di situ sangat berasa. Silakan satu siswa saja yang mencoba untuk mengilustrasikan gambar ini dengan satu kalimat. Silakan. Kondisi itu. Misalnya apa itu tadi, ada asap dan seterusnya. Silakan. Itu kan sudah jelas. Ada apa? Kendaraan bermotor banyak sampai jalan hampir tidak terlihat. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Hamidi, coba di. Ya, buat kalimat tentang gambar ini. Mengganggu penglihatan pengendara. Oke, ya karena dari gambar itu sangat banyak asap. Ada yang ingin menambahkan? Airin? Mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Sudah panas masih banyak asap. Mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Sudah panas masih banyak asap. Oke, bagus, betul semua tentang kondisi gambar itu. Lanjut. Gambar kedua. Ini gambar apa? Sungai.
mengenai yang tercemari. Tercemari apa itu? Sampah. Sampah. Silakan. Jadi buat satu kalimat dengan gambar ini. Dapat mengganggu ikan-ikan yang ada di sana. Dapat mengganggu ikan-ikan yang ada di sungai. Berarti mengganggu ekosistem ya. Akibat ya. Oke, yang lain satu lagi. Silakan, Gila. Mengganggu aktivitas warga karena sebagian warga kita masih banyak menggunakan sungai ya untuk macam-macam sudah ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan gambar berikutnya. Gambar 2. Ya, gambar 3 itu terlihat sebidang tanah yang banyak sampah itu. Silakan yang bisa membuat kalimat tentang gambar ini. Alifah, silakan. Kira-kira kalau tanah dicemari limbah ataupun sampah, apa nanti? Tanah jadi longsor. Oke, selain itu tidak subur. Oke, bagus. Jadi di situ ada tumpukan sampah yang berserakan di tanah. Tadi benar kata Arif, sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa gambar yang Pak Iwan coba satukan itu. Saya coba satukan. Nah, yang pertama ada kendaraan yang macet, ya. Kalau macet kira-kira apa kira-kira yang dibunyikan ini? Klakson ya, dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua ada gambar apa itu? Sound system. Nah, ya. Yang ketiga toa atau speaker. Dan yang keempat ada gambar anak sedang menutup telinga. Nah, kira-kira dari gambar itu coba dibuat kalimat. Ya, tidak usah semua. Ambil 2 gambar saja. Misalnya gambar 3 ke gambar 4 misalnya. Ayo. Terlalu berisik. Oke. Yang lain? Mengganggu kenyamanan dalam beristirahat. Oke. Nah, dari keempat gambar tadi kita coba membuat hipotesa. Yang pertama, setelah melihat tayangan slide tadi, kira-kira yang disebut polusi itu apa? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Oke. Pencemaran lingkungan. Oke, yang lain? Ya, silakan. Asap. Nah, ini kan masih dugaan. Nanti kita jawab di akhir. Apa itu polusi? Oke, yuk. Selanjutnya. Kita balik dulu. Nah, ini. Selain pencemaran, asap, terus apa lagi tadi? Hasil pembuangan. Ya. Oke, yang kedua. Contoh polusi yang dihasilkan di lingkungan sekitar. Coba kira-kira dari keempat gambar tadi itu sebagai contoh saja. Coba anak-anak sebutkan ya, contoh polusi yang ada di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Ya, siapa yang bisa? Pembakaran sampah. Pembakaran sampah. Oke, Airin. Polusi udara yaitu pembakaran sampah dan asap motor. Asap motor. Oke. Yang lain? Selain itu banyak itu. Berarti anak-anak sudah bisa ya. Jadi buang sampah sembarangan. Ya, akhirnya menyebabkan terjadi apa? Polusi apa? Sampahnya dibuang kemana? Sungai. Berarti nanti terjadi polusi apa itu? Polusi apa yang terjadi di sungai? Ya, kan ada sungai, sampahnya dibuang nih ke sungai. Kira-kira yang tercemari apa? Ekosistem. Oke, jadi anak-anak sudah bisa menyebut itu adalah hipotesa. Nah, selanjutnya kita coba bagi kelompok nih sekarang. Kita perdalam lagi sebenarnya apa itu polusi, apa faktor penyebabnya, apa juga
jenisnya dan apa juga yang termasuk macam-macam pencemaran lingkungan. Ya. Kita bagi 3 kelompok. Di sini yang masuk hari ini jumlahnya berapa? 12. Berarti kalau 3 kelompok ada 4 orang. Ya. Silakan nanti di situ perintahnya membentuk kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang sesuai dengan minat belajar anak-anak. Jadi yang anak-anak cari informasinya yaitu perihal nih ada 3 poin ini yang harus anak-anak cari, gali di dalam. Diskusikan dengan kelompoknya sesuai dengan minat. Silakan misalnya ingin mencari informasi melalui YouTube, silakan bareng dengan teman yang lain yang sama-sama minat dengan itu. Ada juga yang dengan artikel, silakan. Ada juga dengan koran atau majalah, silakan. Ya. Pak Iwan beri waktu 2 menit ya untuk memilih anggota kelompoknya yang sesuai minat. Silakan. Ayo langsung kumpul membentuk kelompok yang sesuai. Silakan diskusi dulu dengan temannya. Tanyakan dulu, ya. Silakan jawab tujuan itu tadi. Kira-kira cari informasi kita diskusikan bersama. Silakan. Boleh membuat ringkasan semacam resume atau juga membuat puisi tentang polusi. Silakan, bebas. Jadi dari hasil diskusi kelompok, produknya Pak Iwan pasrahkan kepada anak. Boleh membuat artikel, boleh membuat ringkasan, boleh membuat puisi dan seterusnya. Silakan kreasikan, diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya, ya silakan dimulai. Berarti harus punya paket data, ya. Silakan. Cari ada paketannya, silakan. Ya, ada. Ini pakai YouTube, Anda pakai datanya ya. Silakan apa polusi, jenis polusinya itu apa dan seterusnya. Gali lebih dalam. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya.
orang yang juga menggunakan sumber referensi yang ada di karena fokus pada satu jenis proporsi, nah itu nanti bisa kan ada jenis macam-macam jenis proporsi, bisa juga dipadukan dengan referensi bukunya. Ada yang begitu, di sini nanti kita akan juga padukan sampai mana? Sudah selesai belum ya? Belum. Udah, Pak Iwan tunggu berapa menit lagi. Di WD apa enggak?
Bisa. Oke, ini kelompok yang menggunakan sumber referensi koran dan materinya sudah selesai. Tinggal untuk kelompok yang lain. Setelah ini siap didiskusikan. Ya. Perwakilan satu kelompok saja yang maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan kelompok yang lain bisa ditanyakan. Silakan. Ya. Kelompok ini sampai di mana? Hanya menjelaskan apa yang didiskusikan tadi. Hasil diskusinya setelah ini kita diskusikan ya, karena untuk mengisikan waktu silakan perwakilan kelompok satu orang untuk maju menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok yang lain ya, siapkan pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan untuk bertanya. Untuk mendahului mungkin kelompok yang siap maju dulu. Kelompok berapa? Kelompoknya ini silakan. Dengan suara lantang biar teman kelompoknya siap. Perhatikan semuanya. Ini hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok referensi koran atau majalah. Sebelum saya menjelaskan definisi polusi, saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. Saya Ririn Dwi Ariyanti dan kelompok saya ada Jadi Prayoga, Siti Nurbaya, Alifa, Afrial Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan definisi polusi. Yang pertama di sini ada pengertian dari polusi. Polusi merupakan perubahan yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh hasil manusia secara keseluruhan atau berlebihan. Kedua, di sini ada faktor penyebab polusi. Yang pertama, faktor industri, contohnya pertambangan, transportasi, penyulingan. Yang kedua, ada faktor kepadatan penduduk. Contohnya di sini pangan, kebutuhan energi, dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Yang ketiga, ada faktor cara hidup. Contohnya penggunaan barang secara berlebihan sehingga terbuang percuma. Selanjutnya di sini jenis-jenis polusi, yaitu jenis-jenis polusi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan polusi suara. Berikutnya yaitu pengelompokan macam-macam pencemaran. Yang pertama di sini ada pencemaran atau polusi udara. Pencemaran polusi udara contohnya memfogging karena ancaman DBD, pembakaran sampah, asap kendaraan. Berikut polusi air. Polusi air terdiri dari membuang sampah ke sungai, membuang limbah pabrik ke sungai, dan selanjutnya di sini polusi tanah. Polusi tanah yaitu memendam pecahan beli, dan yang kedua membuang sampah sembarangan sehingga terjadi tanah tidak subur. Yang terakhir di sini polusi suara. Polusi suara yaitu menggunakan sound system secara berlebihan atau terlalu nyaring. Yang kedua di sini memencet klakson berlebihan saat dalam keadaan macet. Yang ketiga bunyi toa yang terlalu nyaring. Demikian penjelasan dari kami. Kami akhiri
Oke, kasih pas dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, kasih pas dulu untuk nomor. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kembali. Ada yang ditanyakan, silakan. Ini menggunakan sumber referensi atau referensi apa koran atau majalah ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Tidak ada berarti artinya anak paham apa yang sudah dijelaskan oleh. Oke. Kita tunggu versi yang lain. Silakan. Oke, selanjutnya silakan. Udara adalah pencampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Sifat fisik dari udara adalah 1. Tidak dapat dilihat. 2. Udara tidak berbau. 3. Tidak memiliki rasa. Pencemaran merupakan kondisi yang buruk akibat tercampurnya beberapa zat yang harus tidak tercampur. Pencemaran udara, peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lampiran udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Faktor terjadinya pencemaran udara: 1. Pembakaran hutan secara liar. 2. Asap pabrik. 3. Asap kendaraan bermotor. Dan 4. Faktor alam, yaitu contohnya gunung meletus. Cara menjaga udara tetap bersih: 1. Menanam pohon dan tanaman hias. 2. Mengurangi asap kendaraan. 3. Mengurangi penggunaan gas-gas kimia. 4. Mengurangi penggunaan gas spray. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Oke, close dulu untuk kelompok yang referensial. Ini apa? Silakan selanjutnya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelompok artikel online. Kelompok terdiri dari Haris Baitullah, Pangita Sarah, Beta Destiana, Media Reksa. Polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia yang merusak sistem ekologi. Pencemaran udara atau polusi udara: 1. Pembakaran, semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Pencemaran tanah atau polusi tanah bisa terjadi karena adanya kebocoran dari limbah pada suatu pabrik. Dan pencemaran air atau polusi air, penggunaan deterjen dan pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air akan menyebabkan banyak sekali permasalahan tanah seperti matinya ikan dan organisme air lainnya. Polusi di sekitar lingkungan terdiri dari polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Pencemaran berdasarkan sifat zat pencemarnya: 1. Pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. Oke, kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terus dulu untuk kelompok yang Oke, perhatikan semua anak dari ketiga kelompok tadi sudah hampir semuanya menjawab dari tujuan pembelajaran tadi, mulai dari definisi, faktor penyebab polusi, ya apa jenis-jenisnya dan seterusnya, serta juga macam-macam pencemaran yang terjadi di lingkungan. Nah, karena sudah, coba kita refleksikan hari ini pada penutup pembelajaran di sesi hari ini. Perhatikan, kita refleksikan yang kita tuntut. Ini sudah presentasi. Nah, ini ya. Sekarang kita refleksikan akhir dari pembelajaran ini. Yang pertama tentang polusi. Silakan siapa yang menjawab? Polusi itu apa? Hasil dari diskusinya tadi. Silakan. Ya, Airin. Polusi merupakan perubahan yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia
kegiatan manusia. Kalau misalnya dari faktor alam, apa juga bisa? Bisa. Oke, kelompok yang lain silakan. Apa itu polusi? Ya, bisa. Yaitu energi yang masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan dapat merusak sistem ekologi. Dapat merusak sistem ekologi. Oke, bagus. Jadi kesemuanya artinya dengan masuknya polusi ke lingkungan dapat mengganggu fungsi dan struktur yang ada pada lingkungan tersebut. Ya, sudah dipahami ya anak-anak ya? Paham semua ya? Oke, selanjutnya yang kedua, jenis polusi itu ada polusi apa saja? Silakan yang bisa jawab. Ya, polusi, jenis polusi. Jadi mungkin bisa? Ya. Polusi udara, polusi tanah, Ya. polusi air, polusi udara. Oke, polusi tanah, Suara. polusi udara, polusi air, dan polusi suara. Ada 4 ya. Oke, coba kalian sebutkan satu contoh saja dari jenis-jenis polusi itu. Contoh misalnya polusi udara. Ayo, siapa yang bisa sebut? Ya. Kebakaran sampah. Bakaran sampah. Oke, polusi tanah. Ya, siapa yang bisa? Penyebab buang sampah sembarangan, ya bisa. Ya, sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Oke, yang polusi air nih. Buang sampah. Oke. Jadi polusi air ya. Oke, polusi suara. Ya. Nah, membunyikan klakson secara berlebihan. Oke, ya. Jadi secara umum anak-anak sudah dapat menentukan jenis-jenis polusi. Ada polusi udara, tanah, air, dan suara. Ada berapa berarti? 4. Oke, selanjutnya yang ketiga, macam-macam pencemaran sekarang. Ada pencemaran apa saja? Silakan. Ya, yang bisa jawab mungkin Nur, silakan. Pencemaran ada apa saja? Ya, Fani, mungkin bisa silakan. Pembakaran hutan secara liar. Pembakaran hutan secara liar. Ya, jadi itu termasuk juga pencemaran Udara. udara. Ya, yang lain? Pencemaran berdasarkan sifat dan pencemarannya, yaitu 1. Pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, pencemaran biologis. 2. Pencemaran berdasarkan penyebabnya, yaitu 1. Pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Ya, oke, jadi berdasarkan komponen yang tadi disebutkan ada pencemaran kimia, pencemaran fisik, pencemaran biologis. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada yang disebut pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Nah, jadi hampir sama anak-anak. Yang terpenting nantinya anak-anak harus mengetahui faktor penyebabnya. Apa itu penyebab dari polusi tanah, udara, dan air serta suara. Oke, jadi sudah merefleksikan ya dari pembelajaran untuk minggu depan kita. Nah, jadi membawa artikel nih ya tentang penanganan. Jadi masing-masing peserta didik nanti anak-anak membawa artikel bagaimana penanganan polusi yang di lingkungan sekitar ya, ini 1 lembar saja seperti itu. Ada yang ditanyakan? Siap ya membawa itu? Siap? Oke. Jadi jangan lupa nanti bisa koordinasi dengan WA dengan Pak Iwan. Karena pelajaran sudah selesai ya, sebentar lagi kita sudah harus bukan jam 12. Sebelumnya Pak Iwan terima kasih. Saya akhiri. Mungkin ini sebelum pembelajaran kita tutup, 1 kata tentang pembelajaran nanti silakan ditulis lalu ditempel di papan. 1 kata ya, misalnya apa ya, 1 kata bukan kalimat, 1 kata saja tentang pembelajaran hari ini. Silakan 1 kata, silakan ditempel. Bukan kalimat, 1 kata saja tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari langsung ditempel di papan.
satu kata saja tentang pembelajaran ini. Kamu bohong nih. Asik. Sudah semua ya? Oke, Pak lihat satu persatu. Siapa itu? Pak ini kopi ini. Menyenangkan. Oke. Yang kedua semangat. Asik, tidak membosankan. Gabut biasa saja. Biasa saja. Seru, menyenangkan, senang. Yang ini bagus, bebas. Nah, jadi evaluasi ini untuk perbaikan ke depan, ya. Oke, karena anak sudah menuliskan akan belajar hari ini, kita tutup hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah ini kita bisa, ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa nunggu bel. Nunggu bel. Ih, Gimana nyebut gitu? Asuhin, bocah mah. Mari. Oh, ayo di. Mari.